bersama narasumber pertama. Sebenarnya narasumber ini guru saya sendiri, guru ngaji dulu pas saya masih mengaji. Namanya siapa, bisa dikenalkan? Saya Bapak Sukamto. Jadi gini Pak, saya itu mau wawancara. Ini dari tugas kampus, pelajaran mata kuliah Hastalisan. Jadi tugas kami itu disuruh mengangkat syiiran-syiiran yang ada di kampung-kampung, dan ini akan dibukukan, dijadikan satu nanti di cover, dan akan ditaruh di perpustakaan Unhas Jember. Jadi ngapunten sebelumnya saya mengganggu waktunya jenengan, mau wawancara terkait syiiran yang dibacakan di musola apa namanya? Nurul Hidayah. Oh iya Pak, musola Nurul Hidayah. Baik Pak, saya akan mulai pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa judul dari syiiran yang dibacakan oleh Bapak beserta santri-santri Bapak? Judulnya itu Pak. Ya, judulnya termasuk berkaitan dengan pertanyaan malaikat juga itu ya. Ya, jadi kalau di PGP karena saya kan bukan pengarangnya, hanya penerima bahas ini dari gurunya anak saya juga yang datanya dari Kediri, itu pun ya entah ngarang sendiri ya. Misalnya apa dari buku-buku tidak tahu itu ya. Namun kalau tentang kalimah-kalimah itu ya sangat cocok, diperkirakan dengan Pak Sukamto itu berkaitan dengan anggaplah apa namanya itu pertanyaan malaikat itu, termasuk mengingat-ingat orang yang hidup terutama kan seandainya dibaca itu ya Allah pangeran kulo ya Nabi Muhammad Nabi kulo Imam Syafi'i Imam kulo kita Al-Quran panutan kulo, itu kan pertanyaan malaikat sebetulnya. Nah, seandainya ya itu pas ditampil dilanjut itu ya ojo siro bunga-bunga oleh urip ono donya malaikat curupati lirak-lirik marang siro maliri malaikat arep njabut nyawa siro anjabuti angenteni dawe Gusti Kang Maha Mulya. Kan sangat cocok berkaitan dengan itu ya, itu ya. Itu sudah ada cuplikan ini Pak ya. Iya, iya, iya. Kalau belum tahu siapa namanya wis Yang bawa ke sini pertama, yang Mas Sohib apa Mas Sofyan itu Pak? kalau tentang bawa itu ya sama, karena kan sudah ada hafal sering dibaca di langgar, tidak membawa bukunya tidak, iya, 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 terutama ya Mas Sohibnya, terutama ya, ya, ya kan ngaji di sana, ya, ya, ya. Tapi Mas Sohibnya sekarang nggak ada ya? Iya, tidak ada ya, ya. Jadi bisa ke Mas Sofyan ini. Iya, tidak apa-apa Mas Sohibnya itu ya. Iya. Kira-kira apa Pak makna yang terkandung dari syiiran tersebut? Ya itu kembali lagi kepada orang yang sudah meninggal sebetulnya ya. Pertanyaan di alam kubur sebetulnya ya. Ya iya memperingatkan ya. Itu kalau orang-orang yang ada tanda beriman dan takwa kepada Allah itu pernah bukan kejadian tapi kenyataan murid saya yang di belakang rumah ini ya di Tanggul Timur di Jurabanban itu membaca syiiran itu. Ternyata tetangga ada yang sampai mengalir air mata satu dua orang tuh. Kalau kan tersentuh hatinya ya itu ya. Kemasan ya sangat mengingat lah. Itu ketambahan peringan ya Allah pangeran kulo Nabi Muhammad Nabi kulo ya. Kita Al-Qur'an panutan kulo ya guys ya. Termasuk Imam Syafi'i itu ya imam kulo ya. Dilanjutkan itu ya. Mengingatkan mengingatkan orang yang hidup kalau yang ini ya. Ojo siro bunga-bunga itu ya. Kan mengingatkan orang yang hidup ya. Berarti titik tekan atau titik emosinya dari apa namanya syiiran ini pas itu Pak ya? Iya, iya. Siro itu Pak. Iya, iya, berarti ya berkaitan dengan itu lah. Ya. Biasanya ini syiiran ini dibacakan setiap mau ngaji saja apa pas sholat lainnya pas seperti asar? Itu tergantung terserah ya. Akan namanya syiiran sebelum sholat aja mengisi sambil menanti orang-orang yang mau berjamaah seperti itu ya. Tapi ya. kalau dilanggarnya jenengan? Ya kadang-kadang ya tak mati. Kalau pada sebelum sholat maghrib ya setelah adzan kan diberi bacaan itu ya. Kadang-kadang isya ya anak-anak itu ya senang membaca itu memang ya senang ya. Tapi berkaitan
orang mati dan orang hidup sama-sama katut dari Jawa kan ya. Sing aja sira bunga-bunga iku ya, cok nang seneng dengan alam dunya sampean iku ya. Bagi orang beriman langsung terketuk hatinya itu ya. Itu ya. Eh, kalau siiran ini dibacakan di mana-mana Pak ya? Iya terserah di mana-mana. Maksudnya itu Ya bukan di mana-mana, lendek besok juga gak beda. Ya ya. Ya enggak, maksud maksudnya kalau untuk di musola sekitaran sini apa ya memang gimana? tidak ada, Nggak ada, selain ya, ya Pak? tidak ada, jarang mengeluarkan itu Oh, ya. berarti Ya. langka masih Iya banyak. agak Cuma langka memang cuma ya ya. di Iya iya Langgar iya iya. apa? Ya Nurul ini Hidayah. Nurul Hidayah ya. Ya jarang memang ya. Kira-kira siapa Pak yang paling awal membacakan siiran ini terutama dalam lingkup sekitaran sini? Ah ya ya. Kalau dalam lingkup sekitar ini memang di musola Pak Yayasan Nuriku ya yang membaca itu. Dan gurunya Iya. Bapak Ya, Anu. ya kan Bapak anak saya ngaji di sana ya. Oke, oke. Akhirnya anak saya kan hafal dibawa ke sini ya. Di sini hanya meniru-niru lah. Namun tentang bacaan atau kalimat itu memang ya sudah pas semuanya ya. Ya ya ya. Berarti musola lain nggak ada Pak ya? Ya Selain jarang sekali ya jarang ya. di musolanya Pak Nur itu Ya dengan sini sama hanya sini ya. aja. Oh, Termasuk di masjid di lainnya ya jarang membawa itu ya. berarti memang Ya agak ya. langkah jadi sampai itu ya ya. Eh, di mana Bapak ini mendengar siiran pertama kali Pak? Dari Bapak Hasan itu ya Pak? Iya hanya di sana ya. Itu kan seorang pendatang termasuk dulunya dari Kediri itu ya. So, menetap di Sumberolo ini ya, ya. Dilanjutkan dengan putranya sekarang itu ya. Asli mana Pak itu Pak? Kalau Yang Pasan Kiai ini Hasan itu. dari Kediri katanya. Kediri ya ya ya. Ya. Cuma ke sini itu Iya, ikut. ikut saudaranya langsung menetap di sini katanya ya. Ya. Kalau boleh tahu itu Pak, Bapak Kiai Hasan Nur ini dulu mondoknya di mana ya Pak? Oh, tidak tahu kalau mondoknya tidak tahu saya itu ya. Tidak tahu ya. Kalau nama gurunya juga nggak tahu Pak ya? Apanya? Gurunya Kiai Hasan Nur ini. Ya tidak tahu. Lah saya mau kalau tanya tentang itu ya. Nah, sekarang kan ada putranya ya atau Gusnya ya lebih baik lebih lengkapnya tanyalah kepada Gus Soleh atau ya Gus Soleh ya itu ya. Mudah-mudahan sekarang ada ya. Kalau hanya sekilas memberi info, memberi jalur ya. Ya. Sebenarnya kalau saya dengarin itu tadi Bapak itu pas baca itu agak merinding gitu Pak. Lah maka dari bagi orang yang beriman ini terketuk hatinya ya. Kalau yang itu nah, ya Allah pangeran kulo Nabi Muhammad Nabi kulo Imam Syafi'i Imam kulo kitab Al-Qur'an panutan kulo itu pun orang yang kan rumangsa wis ya itu termasuk memuji. Lah kalau yang ojo sira bunga-bunga ya makan berkaitan le sing setas iku termasuk pertanyaan malaikat sebetulnya karena itu ya. Marabuka sapa pangeran mulai ya pangeran kula mama nabi juga ya itu ya sapa nabimu saya jawab ya terus berlanjut itu ya pertanyaan itu Baik Pak, terima kasih nih Pak. ya. Saya mengganggu waktunya jenengan dan juga saya sangat berterima kasih karena jenengan sudah mau partisipasi dalam wawancara ini Pak. Karena sebenarnya ini tugas ini sangat sulit Pak. Dari teman-teman yang lain itu juga banyak yang belum selesai, juga sulit mencari topik ini apa namanya tentang kajian ini Pak. Iya, Memang iya, iya. kajian ini sangat unik sebenarnya untuk dikaji. Soalnya mengangkat tentang itu yang ada di daerah-daerah gitu. Ya memang untuk kebaikan ya ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya saya sendiri tidak ada apa-apanya hanya mendengarkan dan meniru ya, ya namun tentang kalimat bacaan karena itu bukan Al-Quran ya kadang-kadang dengan terbawanya lagu itu orang bisa tersentuh dari lagu juga ya ya dari lagu ya dari lagu ya ini kan lagu-lagu biasa ini kalau beri lagu yang eh, istighfar astagfirullah rabbal baroya ini berkaitan kan suaranya juga ya jadi punya suara dan suara punya lain boleh itu ya sangat terketuk kalau beri lagu yang nolongso dari cowok nih ya yang insya Allah pada sampean sudah bisa mengeluarkan suara itu ya mudah-mudahan ya jadi dari saya segala kekurangan sebagainya kesalahan mohon maaf ya karena saya penyalur ya ya. Terima kasih juga ya. Mungkin ada dari kami tutur kata juga yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Iya sama-sama ya. Gimana Pak? Terima kasih ya Pak. Ya kembali.
Baik, saya di sini sedang bersama narasumber kedua, yaitu putranya dari Ustadz Sukamto tadi, yang bernama Mas Sofyan. Untuk sebenarnya yang bawa ke sini tuh Mas Hibnya, cuma juga beliaunya juga dulu ngajar di tempatnya sama dengan kakaknya. Mungkin beliaunya itu mengetahui sedikit banyak tentang ulasan terkait siaran tadi. Namanya Sofyan siapa Mas? Namanya Sofyan Ghazali. Sofyan Ghazali. Pakai bahasa apa Mas? Enaknya jenengan. Terserah bahasa Madura oke. Oke, bahasa terserah. Madura ya Mas. Ya, coba Madura yuk. Oke. Dan toh Mas Sofyan, nikah bukan ki guru kan anu kasa mare wawancara Oke. tentang Bapak jenengan. Oke. Nikah jan epon nganu apa? Mbiyan jan sing bawa siran kesak ke kantor sing memperkenalkan aktor kae. Ki dimen bela bekto ngaji kasa ki sareng cacak bulan sama Kak Soib ki. Oke. Nah, kasa beda pojen keneka. Kulo ki pertama neka. Ya tanya ki cacak. Cak, neka pojen apa cak? Ki pojen anu yan kesudi Pak Yai neka cak. Ki mon baca ke langker kasa tanah apa cak? Ki ngereng gitu. Cepon cacak bule gitu. Oke. Ki lasarene kan ki kula cacak minta ajar. Rasanya ka ajar bila cacak neka ngafal lagi alhamdulillah ki satu dua kali alhamdulillah hafal gitu. Terus lama-lama disuruh pujian sama itu sarang Pak Ibu lah ki sareng pakon Di Bapak. sareng maca neka ki sareng Pak Ibu lah kasa ki neka coba sob mau coy ki sob lek pujian sob ulang anu Pak Yai mau kembunten nih kapal separuh gitu ki anu wis sekarang Mas Soipe anu apa bareng mocone ya nggih Pak Yai ngaten kula dadi kene ke pas maca kene alhamdulillah di bulan hafal ki alhamdulillah pas bisa fakta kelajar kanto langgar ahli daya kene alhamdulillah Jadi kebiasaan. nah kebiasaan benar lagi jadi malah sare bejang maghrib kadang jadi saki macam kene kadang tak mesti ke kadang ada kosen Dan epon dari Bapak Sukamto kasa ki karo langgar kan tetau ki sing aku kasa lagu. Oke. Sekarang pun setelah tidak ada Pak Yai, jarang dibaca sudah itu. Berarti dari langgar yang awal itu Oke. memang nggak dibaca sekarang Pak ya? Nggak dibaca. CD yang melestarikan. Iya, jadi yang kasus ini. meneruskan sini. Gini. Iya. Setelah Pak Yai meninggal gitu. dengan putra jarang dibaca itu sudah. Saya tetap di sini. Berarti langgar CD satu-satunya Pak ya? Iya. Oh iya. Berarti saya tuh tepat sekali, tepat sasaran ke sini karena memang yang disuruh, yang ditugaskan itu memang siirannya sangat langka ya Pak. Dan saya pun ini belum pernah mendengar selama ada di kota-kota di mana itu tidak ada sama sekali. Jarang. Iya. Jarang. Dan saya tuh tertariknya juga di siiran ini bahasanya itu Jawanya itu halus-halus banget gitu loh, kayak bahasa Jawa dulu. Terus juga itu isinya itu saya pas waktu jenengan baca itu kok kayak merinding gitu. Itu yang ditanggung datang sampai ada yang mengelar mata. Iya, Kan? Pak, ya. Ini yang gitu apa Surya apa Surya. Surya besar ya. Surya Tapi bagi orang-orang yang tertentu yang merhati kalau bisa yang bersapi gitu. Kalau jenengan kan dulu ngaji di Pak Hasan ini Mas. Iya. Terus sampean kira-kira tahu nggak Kiai Hasan ini dulu mondoknya di mana? Kalau saya dengar-dengar tuh kata orang-orang di pesantren Lirboyo. Lirboyo. Kediri berarti. Lirboyo gitu. Termasuk rumahnya ya. Lirboyo gitu. Berarti mondok di Kedengeran gitu. Lirboyo. Kedengeran kata dari warga sana gitu. Lirboyo katanya gitu. Jadi saya tegaskan lagi, Bapak Kiai Hasan Nur ini memang jebolan santri dari pondok pesantren di Lirboyo insyaallah gitu. yang terkenal santrinya juga Terbesar ya, Pak, gitu. ya. Tebu ireng gitu. Terus kira-kira Bapak Kiai Hasan Nur ini dulu pernah cerita nggak Pak, Mas? Gurunya itu siapa namanya gitu? Kalau masalah itu agak banyak cerita gitu. Pokoknya intinya itu disuruh baca ini kalau si Irang itu ya saya manut gitu. Soalnya saya muridnya gitu ya. Terus baca ini ya baca gitu. Disuruh ngapalkan gitu. Kan kalau malam itu di musola itu
ngaji kalau sebenarnya itu ada di madrasah. Yang di madrasah itu belajaran kayak belajaran kayak baca kitab apa gitu. Biasanya kan kalau sore itu kalau ada waktu longgar ya ngafalkan kok apa? Syair ini gitu, syair maju gitu apa? Syair apa? Syair yang ini yang nah ini sekarang ini yang di Kalau untuk pengarang dari sini ini sampean dikasih tahu nggak sama itu Bapak Kiainya? kalau masalah syair itu gak saya gak garis tahu. Ya mungkin kalau putranya Gus Soleh insya Allah tahu gitu, insya Allah gitu. Putranya Bapak Kiai Ya, Hasan ini ya. insya Allah Gus Soleh itu gitu. Nanti Kalau saya nanti harus wawancara ke ya, Gus Soleh ini. ya lebih bagusnya di situ langsung gitu Gus Soleh gitu. Kalau saya kan cuma itu disuruh ngapalkan saja gitu, disuruh ngapal lagi dan tahu kan gitu. Itu kan Kon Mas Ki cukup gimen ki. Ongki, Boleh Wan. kesoon ke Engki, panjenengan. engki, Kon engki. abri bekam bunda Engki, engki. kesempatan diwawancara. Iya. Membela bedet tutur kata yang salah boleh ki jangan Engki kita pada gitu kita pada ki zaman ki saling ngandung tuh ki. tidak luput dari Bener kasa gitu, bener. dan kata-kata ya. Kita kata ki. Boleh mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Engki. Ki Nabi boleh beda salah saya salah mau sekarang saya kira ki kula nyong sekarang juga ke panjenengan sada kancan panjenengan itu ki. Gitu kasa ki. Ki kesoon ki Mas Ki. Ki. Kita pada ki. Baiklah, di sini saya sedang bersama narasumber ketiga, yaitu narasumber yang sebenarnya karena memang syairan ini memang pertama kali dibacakan di musolahnya Gus Solah ini dulu. Dulu masih diajar santri-santrinya itu diajar sama Bapak Kiai Hasan Nur. Cuma beliaunya sekarang sudah wafat. Sudah berapa lama Mas? Wafat sudah 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Nah sekarang digantikan sama Gus Solah ini. Kebetulan Gus Solah ini yang meneruskan mengajarnya itu di musola apa namanya? Al-Islah. Al-Islah namanya. Baiklah Mas. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Mas? Muhammad Solehuddin. Muhammad Solehuddin, putra dari Bapak Kiai Hasan Nur ini. Jadi gini Mas, ini ada tugas mata kuliah terpisah. Iya. Dan tugasnya itu mengangkat pujian-pujian yang ada di musola yang ada di kampung-kampung itu Mas. Iya. Dan nantinya ini akan dibukukan, dijadikan satu, sekaligus juga didokumenkan di YouTube. Nanti jenengan bisa kalau ingin tahu hasilnya juga bisa dilihat di channel YouTube Penaskar. Dan hasilnya ini juga mau dibukukan dan ditaruh di perpustakaan UIN Jember. Jadi saya mohon waktunya jenengan sebentar, kiranya jenengan tidak keberatan. Oh iya. Saya mau tanya-tanya tentang kalau dari pendengar saya dari narasumber 1 dan 2 itu katanya itu memang si Iran ini dibawa pertama kali dibacakan itu di sini Mas. Apakah benar itu Mas? Iya, benar. Dulu yang ngajar almarhum Bapak. Itu dibacakan setiap apa Mas? Kapan dibaca? Biasanya? Setiap habis azan 5 waktu kadang tapi yang sering untuk pertama waktu itu memang pujian itu. 5 waktu sholat itu dibacakan. Pertama ini dibacakan ini pada tahun berapa Mas kira-kira Mas? Kurang lebih tahun antara 89-90-an. 1990-an. Itu pas pertama Bapak Kiai Hasan Iya, Nur mengajarkan. Enggak, kalau ke sini itu tahun 82. Cuma ngajinya dari tahun Ngajar ngaji mulai tahun 86. Kemudian untuk syair pujian itu diajarkan antara tahun 89-90-an.
Kalau Mas Sohibnya itu dulu yang bawa ke Langgar sebelah itu gimana Mas? Kira-kira tahun berapa itu Mas ya? Mas Sohib? Sohib ya hampir lama di sini, mulai SD sudah ngaji, kemudian SMP juga gitu, kemudian lulus SMP sampai ngajar tenaga guru juga di sini dulu, sebelum akhirnya menikah. Setelah menikah kan pindah tempat, jadi sudah nggak ngajar lagi. Berarti emang santri yang Iya, mulai kecil sampai ikut bantu di sini. ya, iya Mas. Terus kalau boleh tahu Mas, ini si Iran ini benar memang ya Mas ya tentang apa peringatan manusia agar lebih hati-hati gitu. Kalau isinya itu gimana? Iya, iya, ya seperti itu isinya. Cuman kan pakai bahasa Jawa ya. Nah, di sini tuh saya meneliti si Iran ini karena itu uniknya Mas, apa perpaduan antara bahasa Arab juga bahasa Jawa itu. Dan bahasa Jawanya itu Iya, kadang ngomong banget gitu. kadang bahasanya kalau sudah nyampe sini kan sudah berapa tahun banyak yang berubah gitu loh. Apa kemungkinan ini ada revisi Karena ya enggak, karena memang mungkin pendengaran dan mungkin karena bahasa yang agak beda gitu antara Jawa dan Madura gitu. Jadi kadang orang Madura pengen pujian tapi dengarnya seperti ini, tapi sebenarnya ini gitu. Itu banyak yang agak kurang kurang tepat. Nah itu juga saya apa? Saya kan juga tahu juga tentang si Iran ini. Iya. Itu kan pernah dibacakan di Langgar saya. Ini terkait pembetulan Mas. Ya. Pada si itu pada terakhir oleh ore ono dunyo apa bukan pada saat bait itu ojo siro bunga bunga oleh ono dunyo Sebenarnya gitu, iya. pati lira pire maring siro malire malaikat arep jabut nyawa siro oleh jabut apa arep jabut Mas? Ya itu karena memang beda bahasa ya. Dari logatnya jenengan wis kelihatan Maduranya. Jadi akhirnya pujiannya juga agak pindah ke bahasanya, agak pindah ke Madura. Tapi Jadi yang benar sebenarnya arep jabut apa oleh jabut? yang benar sih mulai awal ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Gitu ya. Ya Allah pangeran kula, Nabi Muhammad nabi kula, Imam Syafi'i imam kula, kitab Quran panutan kula. Ojo sira bungah-bungah, lehmu urip ana donya. Malaikat jurupati ngelirak-ngelirik marang sira. Panglirike malaikat arep njabut nyawa ira. Oleh njabut angenteni dawuhe kang maha mulya. Berarti memang kalau yang benar oleh itu Mas ya. Iya, Tapi tadi pas awal itu ada yang nggak sama Mas ya. gitu. Ini memang harus jadi apa namanya ya. Ini sebenarnya keunikannya di sini. Jadi memang sastra itu dari perubahan dari sastra ini juga selain lingkungan bahasa Iya, bahasa memang juga sangat itu berpengaruh. mempengaruhi, Mas. Iya. Contohnya ini tadi, saya dari masalah saya yang dapat dari sini tuh nggak sama gitu juga Iya. soalnya. Soalnya mungkin dari pendengar Jadi kadang cuman awalnya mendengarkan, tapi bahasanya kadang kan agak beda dikit gitu. dari artikulasi Mm-mm, bawaannya juga. iya. Terus memang yang paling awal membacakan si Iran ini terutama di lingkungan sekitar ini memang masalah Iya, sini ya Pak? iya. Iya, Mas ya. Iya, dulu memang awal yang ngajar itu almarhum bapak. Masih yang lain belum ada. Baru lain mengikuti itu kurang lebih ya setelah lebih dari 10 tahun.
Dan itu pun cuma satu musola. Iya. Iya, saya dengar itu di daerah sini cuma di Langgarnya Nah. Ustaz Sukamto itu. Di sini ya kadang-kadang. Iya. Tapi kalau di sini sampai sekarang tetap di. Iya, tetap. Cuman kan ya gantian. Kadang ujian yang pakai ini, pakai yang ini gitu. Ya sama, kendalanya juga gitu bahasanya. Kadang anak-anak juga ikut bahasanya agak bergeser kalau nggak diajarkan lagi gitu. Kira-kira ini mau dilestarikan terus apa gimana, Mas? Apa cukup sampai di sini saja? Iya, tetap anak-anak yo seneng iki. Yang perlu dilestarikan. Juga saya itu sukanya itu dari segi bahasanya juga sama isinya itu juga. Iya. Apalagi waktu itu pas saya ngaji itu Pak Sukam itu kan terkenal suaranya. Iya. Permainannya itu bikin merinding kalau diresapi. Terus untuk yang ngajarkan di sini kan pertama Bapak Kiai Sanur ini. Iya. Kalau boleh tahu siapa nama gurunya Bapak Kiai Sanur ini dulu? Kalau Guru yang pas di mondoknya itu. Kalau bapak itu dulu waktu mondoknya di Lirboyo. Kemudian di waktu masih di Kediri, kan mondok di Lirboyo. Kemudian setelah keluar dari Lirboyo ngajar di desa sana, desa Bapak. Desa apa namanya? Bapak kan memang aslinya orang Kediri. Dirinya di Desa Badal Pandaian, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri. Jadi mondok di Lirboyo, setelah mondok di Lirboyo ngajar di masjid sana, Masjid Al-Hikmah Badal Pandaian juga sana. Setelah menikah pindah ke Kecamatan Wates, ikut ibu. Kemudian tahun 82 pindah ke Jember ke sini gitu. yang rumah asli sini tuh Bunyai. Enggak, sama. Ibu asli Kediri juga. Ibu Kecamatan Wates. Desanya Desa Bawang. Kalau di sini Mas, itu Awal ke sini itu ibu itu diajak sama kakaknya. Kan kakaknya itu sudah dinas di PG Semboro. Jadi ibu waktu itu masih di Kediri, diajak ke sini. berarti gitu Mas ya. Iya. Kalau namanya gurunya siapa Mas? Namanya gurunya Kiai Sanur. Gak paham aku Mas ya. Untuk pengasuh pondoknya dulu. Kiai siapa? Waktu itu ya siapa? Masih Yai siapa ya, nggak paham aku ya. Intinya pas dulu mondok itu kira-kira tahun berapa Mas? Kiai Sanur. Masih tahun 60-an mungkin. 60-an. Berarti kalau untuk gurunya itu kan Gus Soleh ini kebetulan tidak mengetahui Mas ya. Iya. Tapi perkiraan Bapak Kiai Hasanur ini mondok pada tahun 60-an. Kurang lebih tahun 60-an. Berarti pengasuhnya itu pada yang pada tahun iya. 60-an. Kalau yang sekarang siapa yang ngasuh di itu? Gak ngerti ya Mas. Soal itu tidak kono aku ya. Jadi sudah jelas kemungkinan ini ada sangkut pautnya dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Karena memang dulu itu Bapak Kiai Hasanur ini mondoknya itu di Pondok Pesantren Lirboyo ini, dan Lirboyo ini terkenal pondok pesantren paling besar di Indonesia. Iya. Mas ya. Kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Ya, itu. Jadi kemungkinan ini siiran ini kemungkinan didapat dari sana. Karena memang Bapak Kiai Hasanur ini dulu mondoknya di sana sesuai dengan sumber yang kami dapatkan dari narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Dan kebetulan yang ketiga ini putranya sendiri gitu. Jadi kemungkinan dari sana. Tapi untuk sanadnya itu masih belum tahu juga, karena memang dulu Bapak Kiai Hasanur itu cuma mengajarkan kepada muridnya siiran itu. Untuk pengarangnya kemungkinan juga ya Bapak Kiai Hasanur ini sendiri ya Mas ya, kemungkinan. Mungkin. Juga ada kemungkinan lain Iya. juga dari pondoknya juga gitu Mas ya. Sayangnya
sayangnya pada saat sekarang ini nggak ada beliau ya Iya, Mas ya. sudah Ini tidak kalau ada. beliau lebih Ya, lengkap. bisa. Tapi lebih jelasnya itu kemungkinan dikarang sendiri sama Bapak Yai dan juga kemungkinan lain Mungkin bawaan dari Kediri sana. Entah itu dari Lirboyo atau memang dari desa Bapak dulu gitu. Soalnya mondok di Lirboyo, setelah keluar dari Lirboyo, Bapak ngajar di desanya sana gitu. Ini pun terima kasih Mas ya, saya mengganggu waktunya jenengan. Nggih, 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 nggih. Saya juga berterima kasih.